Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'ada wa nasara abdah wa azza jandahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo bisa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar bisa di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada kesempatan ini kita akan sama-sama kembali menggali ilmu. Dan tentunya telah hadir di studio bersama kita guru kita Ki Haji Muhammad Samlan LC. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi semoga sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bisa di rumah pada kesempatan ini kita akan kembali berbincang-bincang, Ustaz, berkaitan dengan spesial tanya jawab dunia akhirat. Karena ini memang penting, Ustaz. Apalagi di era sekarang banyak sekali masyarakat yang tenggelam dengan kenikmatan dunia atau juga mulai melupakan akhirat. Nah, jadi pemirsa di rumah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema berkaitan dengan tanya jawab dunia akhirat adalah mengejar akhirat, kejar akhirat, jangan tinggalkan dunia. Nah, jadi ini menarik, Ustaz. Karena ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di era sekarang. Nah, sekarang mari kita simak uraian berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni kejar akhirat, jangan tinggalkan dunia. Nah, tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga semua pemirsa, bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada kisah yang menarik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan Qarun. Ya Allah, Qarun itu Allah berikan kekayaan luar biasa, kaya raya. Hingga disebutkan kekayaannya itu kuncinya saja. Itu kalau dipikul oleh banyak orang itu nggak kuat. Itu baru kuncinya. Nah, itu kalau begitu berapa kekayaannya? Oleh karena itu sebenarnya ya orang sekarang setelah Fir'aun nggak usah menyombongkan diri karena tidak akan bisa melampaui kekayaan Qarun. Nah, Qarun ini karena kekayaannya maka dengan kekayaan itu menjadi sombong. Padahal awalnya dia itu orang baik, termasuk pengikut Nabi Musa. Karena disebutkan Qarun itu termasuk min qaumi Musa, dari kaumnya Nabi Musa, dari Bani Israel. Bahkan ada yang menyebutkan Qarun itu saudara sepupu Nabi Musa. Atau juga ada yang menyebutkan paman Nabi Musa. Jadi Qarun, Harun, kan mirip itu. Satu datuk, kira-kira begitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kekayaan yang luar biasa. Sehingga dengan kekayaannya itu ya dia hanya gunakan untuk ya pamer lah, kira-kira begitu. Hanya digunakan untuk ya bersenang-senang, bahkan kemudian cenderung melampaui batas, merendahkan yang miskin. Ya, berpakaian pun begitu juga disebutkan sampai nyapu jalan pakaiannya. Gitu. Ya, sampai nyapu jalan itu. Nah, karena itulah memang manusia itu kalau sudah dengan harta benda itu kan tersihir. Jadi banyak sekali yang kemudian menginginkan seperti Qarun. Dan juga banyak sekali yang menjadi pengikut Qarun ini. Jadi ada yang menyebutkan sekali keluar itu 3.000 pengikut. Termasuk perempuan-perempuan, gadis-gadisnya itu. Nah, gitu. Di samping kuda-kudanya, kendaraannya itu pengikutnya banyak sekali gitu. Ya sekedar begitu saja gitu. Jadi memang ya itulah kekayaan itu sungguh sangat menyedot perhatian dan banyak orang yang kemudian tertarik. Lupa dan cenderung meninggalkan Nabi Musa dan Nabi Harun.
Oleh karena itu ada kemudian muncul orang-orang soleh yang disebut sebagai utul ilm, orang yang diberi ilmu. Maka orang yang diberi ilmu memberikan nasihat. Sesungguhnya sawabullah itu khair. Pahala Allah di akhirat itu lebih baik. Itu. Dunia ini ya sementara. Gitu. Dan secara khusus kemudian ada orang soleh yang memberikan nasihat kepada Qarun ini. Nasihatnya itu ya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wahai Qarun, carilah dari apa-apa yang sudah Allah berikan kepadamu itu untuk nanti di akhirat. Allah kasih kamu kekayaan yang banyak itu. Coba gunakan untuk mengejar nanti keselamatan di akhirat. Surga di akhirat nanti. Karena kalau di dunia ini sementara. Dan iya walatan sanasibaka minad dunya. Memang silakan, jangan dilupakan dunia, silakan dinikmati yang dibolehkan oleh Allah, yang mubah-mubah itu silakan. Makan dan minumlah yang halal, yang secukupnya. Tapi sebenarnya kerahkan apa yang Allah berikan di dunia, harta kekayaan, termasuk ya kalau ada ilmu, termasuk juga tenaga, termasuk juga jabatan. Tapi dalam konteks ini memang karena untuk Qarun ya harta. Karena cenderung orang itu lupa kalau sudah punya harta, harta itu untuk dunia. Padahal harta itu menjadi potensi besar untuk mengejar kenikmatan kehidupan nanti di akhirat. Ya. Dan memang ya jangan lupa menikmati dunia, silakan dinikmati. Dan juga dengan harta itu tebar kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik karena dengan harta itu memang bisa untuk banyak kebaikan. Membantu orang, membuat kebaikan, kemudahan bagi sesama manusia. Bukan malah justru untuk sekedar sombong-sombongan, lalu menjadikan banyak yang miskin itu malah melarat gara-gara perilaku orang-orang kaya yang tidak pada tempatnya. Seharusnya kekayaan bisa untuk meringankan mereka, tapi justru yang digunakan untuk bersenang-senang secara pribadi. Gitu. Karena itu diingatkan berbuat baiklah dengan kekayaan itu. Gitu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah nggak suka terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi itu. Nah ini dia. Maka ayat ini atau kita hidup di dunia ini, karena kita hidup ini di dunia sekali, maka memang gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Tapi memang iya silakan untuk dinikmati sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Jangan sampai kemudian tidak menikmati apa yang Allah berikan di dunia. Dan ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kalau kita lihat bagaimana Qarun, dan tadi Ustaz mengatakan Qarun itu awalnya dia adalah orang yang baik. Ya, tetapi ketika Allah uji, karena harta ini juga ujian, dapat harta yang banyak, lalu dia mungkin terpleset silau lah dengan yang seperti ini. Nah, jadi saking kayanya Qarun, kalau orang menemu harta dalam tanah disebut harta Qarun. Nah, ini pertanyaannya menarik, Ustaz. Jadi ketika ada seorang soleh yang menasihati Qarun, apakah tidak tergerak hatinya atau justru dia sama seperti Fir'aun menentang Allah? Ini gimana nih, Ustaz? Ini yang jadi masalah benar. Jadi ketika dinasihatin itu tidak menerima, justru menyombongkan diri dan mengatakan ini itu hada min ilmin indi. Ini adalah ilmu karena saya punya ilmu gitu loh. Di ini saya bisa kaya begini karena saya punya ilmu. Jadi lupa dengan Allah. Juga termasuk memang ini saya punya hak ini karena saya itu hebat, karena saya itu begini, saya itu begini, saya begini gitu. Jadi itu dinasihatin malah seperti itu gitu. Malah menyombongkan diri, tidak sadar. Dan itulah maka ujungnya Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran, fakhasafna, kami tenggelamkan itu. Jadi tenggelam semuanya. Qarunnya tenggelam, rumahnya tenggelam, harta bendanya tenggelam, tidak tersisa. Itulah maka kemudian ada anekdot itu kalau dapat harta
di bumi itu disebut sebagai harta korun. Bukan, itu ya tetap harta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saking banyaknya itu. Dan ternyata meskipun banyak begitu, itu di dunia bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sekejap. Tidak ada. Masya Allah. Jadi ini pelajaran luar biasa. Mungkin akan kita lanjutkan ini contoh yang konkret. Karena sekarang ini kan lagi marak-marak juga orang yang banyak fleksi, pamer harta, tidak peduli. Tapi akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Dan tetap di Brendo.